Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Pilihan mudah bagi Ben White untuk gabung ke Arsenal. Bek termahal Arsenal, Ben White, mengaku tidak sulit untuk memutuskan bergabung dengan Arsenal. White resmi didatangkan Arsenal dari Brighton senilai 50 juta pound sterling. Pemain berusia 23 tahun itu dikontrak hingga Juni 2026. Sejujurnya, saya rasa saya tidak perlu terlalu banyak diyakinkan. Mikel meyakinkan saya dengan cara bermainnya. Saya pikir saya dapat menghasilkan kualitas di tim ini dan semoga Arsenal kembali berjaya, ujar Ben White di situs resmi klub. Salah satu alasan mengapa Mikel Arteta bersikukuh meminta Edu mendatangkan White adalah karena sang pemain juga bisa dimainkan di posisi bek kanan. Hal itu yang akan menguntungkan The Gunners ketika Bellerin pergi dan Chambers maupun Cedric tidak tampil maksimal. Sead Kolasinac berpeluang reuni dengan Mesut Ozil. Masa depan Sead Kolasinac semakin terancam setelah Arsenal mendatangkan Nuno Tavares dari Benfica. Jurnalis Turki Ekrem Konur melaporkan jika Fenerbahce tertarik membawa Kolasinac untuk bermain di Turki. Mereka dikabarkan siap memberikan gaji sebesar 100.000 pound sterling per minggunya. Jika Kolasinac pindah ke raksasa Turki tersebut, maka ia akan kembali bermain bersama Mesut Ozil. Karir Kolasinac sendiri sebelumnya kian menurun semenjak Arsenal mendatangkan Kieran Tierney dari Celtic. Di musim kemarin pun, ia dipinjamkan kembali ke klub asalnya Schalke. Akan tetapi, Kolasinac gagal membawa timnya selamat dari zona degradasi. Kini, hanya pindah dari Arsenal, performa dan karir Kolasinac dirasa akan kembali meningkat. Newcastle ultimatum Arsenal soal transfer Joe Willock. Newcastle telah memperingatkan Arsenal jika mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi dalam kesepakatan transfer Joe Willock. Pemain 21 tahun itu memiliki opsi bertahan lantaran Arteta menjanjikan menit bermain yang lebih di musim baru nanti. Akan tetapi, menurut beberapa pandit sepak bola Inggris, pilihan untuk pindah dari Arsenal adalah opsi terbaik bagi Willock. Steve Bruce yang ditanya soal perkembangan situasi Joe Willock mengatakan jika media harusnya menanyakan langsung pada pihak Arsenal. Anda harus bertanya kepada Arsenal. Itu keputusan mereka dan itu keputusan pemain, ujar Steve Bruce pada Sky Sports. Steve Bruce nampaknya sudah tidak sabar lantaran Arsenal masih saja belum memberikan lampu hijau untuk menyelesaikan kesepakatan. Nigel Winterburn larang Arsenal jual Lacazette. Mantan bek Arsenal Nigel Winterburn menyarankan Mikel Arteta untuk tak terburu-buru menjual Lacazette pada jendela transfer musim panas ini. Ia melarang Arsenal untuk menjual Lacazette kecuali jika mereka terlebih dahulu mendapatkan penggantinya. Arsenal seharusnya tidak menjual Lacazette kecuali mereka memiliki peningkatan. Saya tidak akan membiarkan dia pergi sampai kita mendapatkan striker lain, ujar Winterburn kepada Goal International. Lebih lanjut, Winterburn menilai bahwa melepas Lacazette untuk saat ini masih terlalu berisiko bagi Arsenal, terutama jika mereka gagal mendapat penggantinya. Saya tidak akan membiarkan dia pergi dan kemudian kami tidak punya orang lain untuk direkrut. Bagi saya, itu terlalu berisiko karena kami mengalami krisis gol, tambah Winterburn. Tukar tambah Lautaro Martinez dengan Lacazette. Mikel Arteta memerlukan striker tajam yang mampu terus mencetak gol di setiap peluang besar yang ada. Selain nama Tammy Abraham yang sempat ramai, Arsenal kini tengah melihat peluang untuk merekrut Lautaro Martinez. Inter Milan disebut terbuka untuk menjual pemain di angka 77 juta pound sterling. The Athletic mengklaim bahwa pemain 23 tahun itu juga tertarik bergabung ke Emirates Stadium. Arsenal diklaim hanya perlu menyetujui harga yang diberikan Inter.
Selain itu, salah satu jurnalis terpercaya, David Ornstein, melaporkan jika Arsenal sudah menanyakan situasi Lautaro saat pembicaraan transfer Hector Bellerin. Arsenal diketahui juga menyebut nama Lacazette sebagai opsi pertukaran. Namun, Inter sendiri membutuhkan banyak dana cash untuk membantu mereka mengamankan Lukaku yang diminati Chelsea. Jika Inter bersedia menukar pemainnya, tentu saja mereka akan meminta tambahan uang yang selisihnya masih sangat tinggi. Perkiraan starting line-up Arsenal versus Chelsea. Arsenal akan menghadapi Chelsea dalam laga persahabatan The Main Series malam ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beberapa pemain penting Arsenal sudah kembali dari liburannya, seperti Bernd Leno dan Granit Xhaka. Adapun 3 pemain baru Arsenal juga sudah mengikuti sesi latihan Arsenal di London Colney. Pada laga malam nanti, Thomas Tuchel diperkirakan akan menurunkan skuad utama Chelsea. Sama dengan Arsenal, Arteta juga nampaknya ingin langsung mencoba skema baru dengan 3 pemain anyarnya. Dari catatan head-to-head dalam 5 pertandingan terakhir, Chelsea hanya mampu menang 1 kali dari Arsenal, sedangkan Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea 3 kali dan sisanya berakhir imbang. Ben White, Tavares, dan Lokonga nampaknya belum menjadi starter dalam pertandingan nanti. Arteta akan menduetkan Rob Holding dan Pablo Mari sebagai bek tengah, kanan oleh Cedric Soares dan kiri oleh Kieran Tierney. Granit Xhaka yang sudah kembali nampaknya akan berduet di lini tengah bersama Thomas Partey. Sedangkan Emil Smith-Rowe akan dipilih sebagai playmaker. Folarin Balogun akan menjadi ujung tombak dengan bantuan Aubameyang dan Nicolas Pepe di sisi sayap. Bernd Leno akan jadi pilihan paling tepat untuk mengamankan gawang The Gunners. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!